Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui udara pagi hari ini. Dan kami boleh menikmati tidur kami sepanjang malam hari. Dan tanda ungkapan syukur kami Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan melalui ibadah kami, ibadah sekolah minggu di pagi ini. Biarlah Tuhan, ketika kami datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, Tuhan boleh memberkati kami, memberikan kami sukacita, agar ibadah kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, anak-anak-Mu GKPA, biarlah Tuhan kami mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Muka Kak Ria kenapa? Kenapa Kak Ria? Jadi kan gini Kak, aku kan sudah selesai nih mengerjakan tugas. Ya. Tapi aku takut Kak, nanti kira-kira nilainya berapa ya Kak? Padahal aku belajar tapi masih deg-degan gitu loh Kak. Tenang Kak Ria, kalau kita sudah belajar, sudah berusaha, pasti Allah sanggup memelihara kita, menjaga kita dan melakukan segala perkara. Jangan khawatir. Betul itu Kak Ria, Tuhan pasti memberikan kepintaran kalau kalian Yes. sudah belajar. Gitu ya Kak. Seperti apa ini Kak Risa? Kita nyanyi dulu nih Kak. Seperti nyanyian Allahku selalu. Adik-adik, Allahku kita selalu melakukan segala perkara. Jangan takut ya, jangan khawatir. Yang penting kita berusaha.
Coba rasakan kalau kita bernyanyi, ada energi baru, ada semangat baru, Ada sukacita yang baru tentunya. Yes. Iya dong kak. Ayo adik-adik kita ada bangga. dalam puasa. Ayo ada puasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Asik. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Karena apa? Karena Allah, oh, kata dalamnya. Katakan sekali lagi ada puasa. Ada kuasa dalam pujian. Asik. Ada kuasa dalam pujian. Aye. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Karena Allah, oh, kata dalamnya. Alam berkata. Alam kata dalam pujian, membebaskan semua tawanan, belenggu besar patahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, dihancurkan. Kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah, oh, kata dalamnya. Wah. Semangat. Tadi kita ngomong apa ini kali Pak? Kayaknya kita mau uji adik-adik, masih ingat apa enggak ke-10 perintah Allah? Nah, masih nggak? Masih dong. Masih dong kak. Adik-adik masih ingat dong? Sama-sama. Kita ucapkan 10 perintah Allah. Perintah Allah. Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah samamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Wah kak, ternyata adik-adik kita masih ingat 10 perintah Allah ya kak. Hebat ya. Iya kak. Hebat kak. Kita mau berikan tepuk salut dulu tuh adik-adik. Yuk. Ayo kak, kita tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yeay. Nah adik-adik, 10 perintah Allah yang barusan kita ucapkan itu mengingatkan kita untuk menjaga hati kita dari segala dosa. Seperti Lagu yang akan kita nyanyikan ini karya Kalista. Lagu ini menyambut akan firman Tuhan. Adik-adik harus mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita kali ini mengajar kita supaya kita betul-betul berjaga diri dan jangan khawatir akan masalah kita, agar setiap pergumulan kita.
karena kita punya Allah yang sanggup menjaga kita, memberkati kita. Ayo adik-adik, kita angkat lagu pujian, jagalah hatimu. Oke adik-adik, kita dengarkan cerita Alkitab pada minggu ini. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Adik-adik, sebentar lagi kita mau merayakan perayaan Natal. Kira-kira sudah ada yang pakai baju baru? Sudah ada yang beli sepatu baru? Atau ada yang rambut baru? Nah adik-adik, walaupun tidak ada baju baru, tidak ada sepatu baru, ataupun tidak ada yang baru-barunya, jangan bersedih, jangan menangis, jangan merengek-rengek sama papa mamanya. Karena makna Natal bukan karena pakaian yang baru. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mulai dengan doa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang menyertai kami di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami sedang beribadah, kami sudah bernyanyi, memuliakan nama Tuhan penuh dengan sukacita. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan cerita sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami menjadi anak baik yang mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru pada Injil Matius. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengandung Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak ada ilustrasi video. Yuk kita saksikan. Sekalipun ku berjalan di dalam kekelaman hidup, Kau tak tinggalkanku. Dan meski ku sulit melangkah di dalam rencanamu, Kau yang selalu menuntunku. Tanganmu yang memegangku saat aku jatuh dan tak mampu untuk berjuang. Firman-Mu yang menguatkanku, teguhkan hatiku selalu. Sekalipun aku terjatuh dan Kau tak menolong, bukan tetap memuji-Mu. Dan biarpun aku mengadu dan Kau tak menjawab, bukan selalu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sekalipun aku terjatuh dan Kau tak menolong, bukan tetap memuji-Mu. Dan biarpun aku mengadu dan Kau tak menjawab, bukan selalu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Nah adik-adik, demikianlah video ilustrasinya. Gimana adik-adik? Luar biasa bukan? Itu tentang pergumulan seorang anak dalam menghadapi masalahnya. Adik-adik, kira-kira kalau di rumah sedang sedih, bergumul, bagaimana cara menghadapinya? Kalau misalnya PR-nya banyak, berantem sama teman, kira-kira menghadapinya seperti apa? Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang pergumulan Yusuf. Adik-adik, hari ini adalah Minggu Advent ketiga. Persiapan kita dalam menyongsong kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat umat manusia. Sebelum kita merayakan hari kelahiran itu, kakak mau bercerita tentang pergumulan Yusuf, sama seperti video ilustrasi yang tadi. Kira-kira adik-adik, siapa yang mengenal Yusuf? Iya benar, Yusuf adalah ayah dari Yesus. Dan ibu Yesus bernama Maria. Adik-adik, saat Yesus belum lahir, saat Yesus dalam kandungan, ternyata Yusuf dan Maria itu masih bertunangan. Sedangkan Maria saat itu sudah mengandung dari Roh Kudus. Tentu hal ini membuat Yusuf sangat bergumul. Hal ini sulit sekali diterima oleh Yusuf. Dia sangat sedih, dia sangat bergumul, dia sangat marah, dia sangat kecewa, dia tidak tenang hatinya. Bagaimana ini? Kenapa?
Tapi Yusuf adalah orang yang baik. Dengan tenang dia memikirkannya. Dia tidak ingin menceraikan secara tidak baik Maria. Dia berpikir dan mempertimbangkannya. Suatu saat dia ingin putus hubungan atau menceraikan Maria secara diam-diam dengan tidak menjelek-jelekkannya kepada orang lain. Saat dia mempertimbangkannya dengan baik, memikirkannya matang-matang, saat dalam tidurnya malaikat Tuhan datang menghampirinya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ketika Yusuf bangun, ketika Yusuf setelah mimpi itu, apa yang dia lakukan? Apakah dia menerima Maria? Iya, benar. Dia mendengarkan perintah malaikat. Dia mendengarkan apa yang dikatakan malaikat. Yang dilakukan Yusuf adalah menerima Maria sebagai istrinya. Hingga Maria melahirkan anaknya. Mereka menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, ada teladan yang kita ambil dari kisah Yusuf ini dalam pergumulan ini, sama seperti ilustrasi yang tadi. Dalam pergumulan Yusuf ini kita belajar bahwa dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah, kita harus tekun dalam berdoa. Kita harus ceritakan kepada Tuhan. Kita harus melakukannya tidak dengan terburu-buru, tidak dengan marah-marah dalam masalah, tetapi menyelesaikannya dengan tenang. Pasti saat kita sudah tenang, sudah berdoa, dan menyampaikan segala sesuatu pergumulan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar dan menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik saat di rumah, adik-adik dalam bergumul dalam mengerjakan PR, berantem sama temannya, atau mungkin papa mamanya di rumah lagi ribut, cekcok yang membuat hati kita sedih, galau, jangan nangis, jangan cengeng, tapi yang kita lakukan adalah tenang. Kita harus bersikap dengan tenang, kita berdoa dan mengadu kepada Tuhan segalanya. Tentu Tuhan akan menolong kita. Nah, adik-adik, hanya itu yang kakak sampaikan saat ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi pergumulan. Nah, kita tutup hari ini dengan doa. Kita lipat tangannya kembali, kita tutup matanya, kita tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Ajari kami agar menjadi anak-anak yang tekun dalam berdoa, dalam tenang menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi sudah dengarkan cerita kita kan? Nah, adik-adik ingat ya, jagalah hatimu, tetap serahkan kepada Tuhan hidup kita, jangan khawatir ya. Kalisa, Karya, ini kan kita merayakan Advent ke-3. Bersiapkan hati adik-adik untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan seminggu kemudian, kita angkat lagu pujian dari Pulau dan Benua. Ayo adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa bersama. Adik-adik bermain untuk kemuliaan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar suara
Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh menikmati ibadah pagi hari ini, ibadah sekolah minggu. Kami boleh bersukacita dalam mengangkat pujian bagi Tuhan. Kiranya setiap pujian dan doa kami boleh Tuhan berkenan, dan kami boleh merasakan sukacita-Mu tetap senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Melalui firman-Mu kami boleh diajarkan untuk semakin mengasihi orang tua kami, mencintai orang tua kami. Di dalam ajaran-Mu kami boleh dididik Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa boleh memberikan kami hikmat, supaya kami senantiasa menyayangi seluruh keluarga kami, menyayangi Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh berhikmat di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada, bahkan kemanapun kami melangkah. Kami berdoa juga Tuhan, buat kedua orang tua kami yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Apapun Tuhan yang mereka lakukan, biarlah Tuhan senantiasa campur tangan, agar sukacita-Mu Tuhan tetap senantiasa tinggal di dalam kehidupan keluarga kami. Seluruh orang-orang yang kami kasihi Tuhan berkati, lindungi, naungi, jauhkan daripada segala mara bahaya. Kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami yang telah bersusah payah di dalam melakukan ibadah kami, ibadah sekolah minggu, sehingga kami boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu walaupun bentuk online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tidak mengurangi sukacita kami di dalam setiap ibadah kami. Dan kami juga berdoa Tuhan ke depannya, Tuhanlah yang memberkati kota kami, kota tercinta, kota negara kami. Biarlah Tuhan Engkau jauhkan daripada segala sakit penyakit, terkhusus Tuhan COVID-19. Tuhan enyahkan daripada negara kami Indonesia, agar kami hari-hari yang akan datang boleh bersama-sama berkumpul di gereja kami masing-masing untuk menyenangkan hati Tuhan. Seluruh kehidupan kami pasrahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Shalom adik-adik, mari nikmati seluruh kehidupan kita dan karunia Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita hari lepas hari di dalam kehidupan kita masing-masing.
Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Adik-adik,